Perkenalkan, nama saya Brigita Pangarita Sagulu, NPM 022, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep etika. Yang pertama itu ada jelaskan yang dimaksud dengan etika serta berikan contoh. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya sifat, watak, kebiasaan, dan tempat yang biasa. Dan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan nilai tentang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau kelompok masyarakat. Jadi dapat disimpulkan etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Selanjutnya, manusia menggunakan akal dan hati nuraninya guna mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Contoh etika. Pertama, etika perangai. Etika perangai adalah adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat waktu tertentu dan daerah tertentu. Yang kedua, etika moral. Etika moral menjelaskan tentang baik buruknya perilaku berdasarkan kodrat manusia. Yang ketiga, etika pribadi. Etika pribadi ini berasal dari diri seseorang menjadi lebih baik. Misalnya, seorang pebisnis yang sukses dan kaya raya. Dia bisa menjadi orang yang sukses karena tidak lupa dirinya sebagai hamba Tuhan, sehingga berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik. Yang keempat, etika sosial. Etika sosial berhubungan dengan seseorang dengan lingkungan sosialnya. Contoh, seorang pejabat yang dipercaya untuk mengelola keuangan milik negara, tetapi dia melakukan korupsi sampai tidak dapat tanggung jawab pada pemerintah. Etika ini bisa merusak nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan etika filosofis dan etika teologis serta berikan contohnya. Yang pertama, etika filosofis. Etika filosofis adalah etika yang dibangun atas dasar pemikiran filsafati manusia maupun berdasarkan kontrak sosial. Etika filosofi memiliki sifat-sifat, di antaranya yang pertama, empiris. Empiris ialah etika yang membahas mengenai sesuatu yang ada atau konkret. Contohnya filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum. Yang kedua, non-empiris. Ialah etika dari cabang filsafat yang sedang berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menjadikan sama sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Kedua, etika teologis. Etika teologis adalah sistem etika yang sumber normanya dipercayai berasal dari Tuhan atau setidak-tidaknya lahir dari asumsi-asumsi teologis baik tentang Tuhan dan manusia yang sumber utamanya dari kitab suci masing-masing agama. Contoh etika teologis dalam agama Kristen ialah etika yang bersumber dari presuposisi tentang Allah atau yang ilahi. Nomor 3, jelaskan cabang-cabang etika serta berikan contohnya. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang ketiga, mata etika atau meta. Mata etika adalah cabang dari ilmu etika yang berusaha untuk memahami karakteristik hal yang etis, sikap etis, penilaian, dan pernyataan yang etis. Yang keempat, etika terapan merupakan cabang etika yang terdiri dari analisis dari masalah moral dan spesifik dan konvensional. Yang nomor 4, jelaskan dan beri contoh ruang lingkup ilmu etika. Manusia sebagai makhluk sosial yang setiap hari bergaul dan berusaha menyenangkan hati sesamanya. Pergaulan yang bertujuan menyenangkan diri sendiri tidaklah baik. Pergaulan yang baik dan serasi saling membantu dan saling menggembirakan satu sama dengan yang lain. Jika kita berhasil menyenangkan hati orang lain, maka kita akan ditolong oleh orang lain. Etika dibedakan menjadi 3. Yang pertama, etika sebagai ilmu, yang merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian dari perbuatan seseorang.
Yang kedua, etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Misalnya, seseorang dikatakan etis apabila orang itu telah berbuat kebajikan. Yang ketiga, etika sebagai filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Yang nomor 5, jelaskan dan beri contoh metode pendekatan etika. Macam-macam pendekatan yang terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, dan mata etika. Etika deskriptif. Etika ini menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat, kebiasaan, asumsi mengenai baik dan buruk, tentang yang boleh dan tidak boleh. Yang kedua, etika normatif. Pada tahapan ini, maka etika normatif tidak hanya mengemukakan fakta atau deskripsi, namun juga sudah melakukan penilaian, apakah ia menerima atau menolak suatu nilai atas dasar pertimbangan moral dan prinsip-prinsip etis. Yang ketiga, metaetika. Pendekatan lain mempraktikkan etika sebagai ilmu adalah metaetika yang bergerak pada level yang lebih tinggi dari sekedar perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang konsep etika. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf.